Pada awal tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian ABC menerima sebuah laporan dari masyarakat. Isinya, dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran, dengan nilai proyek mencapai 50 miliar rupiah. Kami, dari tim audit investigatif Kapolri dengan saya Demir Wildan, Nisa Rahmasari, dan Zara Ramalia akan menelusuri kebenaran kasus ini. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05-MPN/03/2008, audit investigatif didefinisikan sebagai proses mencari, menemukan, dan juga mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan serta pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Proyek pembangunan gedung Pusdiklat seluas 1.500 meter persegi ini dinyatakan rampung 100% pada 31 Desember 2023. Namun, di balik klaim tersebut muncul berbagai indikasi penyimpangan, mulai dari dugaan pengaturan pemenang tender hingga pemberian hadiah yang tidak wajar kepada pejabat negara. Tim menemukan bukti komunikasi antara Saudara FH, Kepala Bagian Umum Kementerian ABC, dan bawahannya Saudara WI. Dalam pesan tersebut, FH diduga memberi arahan agar PT Unggul Bangun Abadi memenangkan tender. FH dan pemilik PT Ubah yaitu Saudara UC juga diketahui memiliki hubungan erat sejak SMA. Bahkan, terdapat bukti pemberian parcel, voucher umroh, dan goodie bag yang diduga berisi uang tunai. Dalam menganalisis kasus ini, kami menggunakan teori fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolf dan Hermanson tahun 2004 yang menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena kombinasi 4 faktor utama, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan juga kemampuan. Adapun identifikasi kami terhadap masing-masing elemen dalam kasus ini adalah sebagai berikut. 1. Yaitu tekanan atau pressure, desakan penyelesaian proyek sebelum akhir tahun anggaran, serta tekanan sosial dari hubungan pribadi antara Saudara FH dan juga pemilik PT Ubah. Yang kedua yaitu kesempatan atau opportunity. Posisi strategis Saudara FH sebagai kepala bagian umum memberinya akses dan kontrol atas proses pengadaan. Yang ketiga yaitu rasionalisasi atau rationalization. Hubungan personal dijadikan alasan untuk membenarkan pemberian proyek dan hadiah sebagai bentuk apresiasi bukan gratifikasi. Yang keempat yaitu adalah kemampuan atau capability. Saudara FH memiliki kecerdasan dan juga kekuasaan struktural untuk mengatur, menyamarkan, dan juga mengendalikan proses penyimpangan secara sistematis. Intervensi terhadap proses pengadaan merupakan bentuk kolusi yang melanggar prinsip pengadaan bersih serta transparan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Lalu, untuk mengungkap dugaan penyimpangan ini, kami akan melakukan beberapa langkah-langkah dalam audit investigatif secara sistematis dan juga terstruktur. 1. Menentukan area fokus audit. Fokus audit ini kami diarahkan pada proyek pembangunan gedung Pusdiklat senilai 50 miliar rupiah, khususnya terhadap proses pengadaan, penunjukan pemenang lelang, serta potensi konflik kepentingan dan gratifikasi oleh pejabat internal. Dugaan intervensi dan hubungan personal antara Saudara FH dan pemilik PT Ubah menjadi titik sentral penyelidikan kami. 2. Yaitu perencanaan dan persiapan. Tahap ini yaitu penyusunan rencana kerja yang mencakup penetapan sasaran dan ruang lingkup audit hingga penyusunan hipotesis awal menggunakan pendekatan fraud diamond. 3. Kerja lapangan atau paperwork. Kami melakukan pemeriksaan dokumen seperti kontrak kerja, berita acara serah terima atau BAST, evaluasi teknis, dan dokumen lelang. Selain itu, dilakukan verifikasi fisik kondisi proyek di lapangan yang disusul dengan wawancara terhadap para pihak yang terkait. Kami juga menelusuri potensi pemberian gratifikasi yang tidak dilaporkan melalui LHKPN. Kemudian menganalisis percakapan elektronik sebagai indikasi intervensi. 4. Pelaporan dan rekomendasi. Seluruh temuan kami telah dirangkum dalam laporan hasil audit investigatif yang disusun sesuai standar audit 7200 yang memuat rekomendasi atas kasus ini. Yang berikutnya yaitu langkah terakhir, pengawasan dan tindak lanjut. Dalam meneliti kasus ini, auditor menggunakan analisis tambahan berupa 5W 1H, yaitu kasus ini berfokus pada dugaan penyimpangan pengadaan proyek gedung Pusdiklat senilai 50 miliar rupiah. PT Ubah ditunjuk sebagai pemenang lelang atas dugaan arahan dari pejabat internal yang memiliki relasi pribadi dengan pemilik perusahaan, disertai bukti komunikasi dan pemberian non-formal.
Pihak yang terlibat antara lain Saudara FH selaku Kepala Bagian Umum, Saudara WI sebagai bawahan, serta Saudara UC sebagai pemilik PT UBA. Unit lain internal dan PPK juga akan dikonfirmasi keterlibatannya. Lokasi utama pembangunan proyek berada di Kota Biru, Provinsi Lingkaran, di atas lahan milik Kementerian ABC seluas 1.000 meter persegi. Interaksi mencurigakan antara pejabat dan penyedia jasa terjadi di area parkir Mall Pondok Jaya, Jakarta, sementara proses administrasi proyek berlangsung di kantor pusat Kementerian ABC. Kasus bermula dari komunikasi digital 22 Desember 2022, proyek rampung 31 Desember 2023, laporan masyarakat masuk pada 4 Januari 2024, dan pengawasan lapangan dilakukan pada 15 Januari 2024. Diduga dipicu oleh relasi pribadi antar pejabat dan vendor, lemahnya pelaporan gratifikasi, serta posisi strategis pejabat yang tidak diawasi secara independen. Meskipun prosedur formal dijalankan, bukti menunjukkan intervensi melalui komunikasi pribadi dan pemberian hadiah. Hal ini mengarah pada dugaan pengkondisian proyek yang tidak objektif, sehingga perlu diaudit lebih lanjut. Dalam mengembangkan informasi yang terkait dengan kasus ini, penting untuk memiliki bukti yang sesuai. Berikut adalah bukti dokumen pendukung yang kami kumpulkan. Kami membutuhkan wawancara kepada beberapa pihak terkait yang terlibat dalam kasus ini, seperti dalam gambar ini, serta beberapa pertanyaan dalam mengungkap potensi kecurangan yang ada. Selanjutnya, kami menyusun hipotesis yang terdiri atas hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 menunjukkan tidak terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Menunjukkan PT UBA sebagai pelaksana proyek dilakukan secara objektif dan juga sesuai prosedur, tanpa adanya hubungan pribadi, bitrigging, ataupun pemberian gratifikasi kepada pejabat internal. Sedangkan hipotesis alternatif menunjukkan terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan berupa praktik bitrigging, kolusi, gratifikasi, suap, dan skema invoice kickback. Penunjukan PT UBA diduga diarahkan oleh pejabat internal yang memiliki hubungan pribadi dengan pemilik perusahaan, serta menerima imbalan non-formal sebagai kompensasinya. Proses berikutnya adalah menyusun program audit untuk memastikan bahwa proses audit investigatif berjalan secara sistematis, efisien, dan efektif, sehingga mampu memberikan keyakinan memadai terhadap kewajaran aspek-aspek yang diaudit sesuai dengan standar audit yang berlaku. Berdasarkan audit investigatif yang telah dilakukan, auditor eksternal menemukan sejumlah temuan yang mendukung hipotesis adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Pertama, bukti percakapan WhatsApp menunjukkan adanya intervensi untuk memenangkan PT UBA dalam lelang yang mengarah pada praktik bitrigging. Kedua, terdapat konflik kepentingan antara pejabat kementerian dan pemilik PT UBA ditandai dengan kedekatan personal dan pemberian hadiah. Ketiga, terindikasi gratifikasi melalui penyerahan goodie bag yang tidak dilaporkan secara resmi. Keempat, laporan penyelesaian proyek tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Temuan ini akan dituangkan dalam laporan hasil audit investigatif sesuai standar BPKP, lengkap dengan bukti, analisis, dan rekomendasi perbaikan sistem pengadaan. Setelah seluruh proses audit investigatif ini selesai, proses selanjutnya adalah pelaporan hasil audit investigatif. Laporan hasil audit investigatif ini disusun untuk menindaklanjuti adanya indikasi tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pemberian keterangan ahli sesuai dengan pasal 187 KUHP dan menjadi alat bukti surah sesuai dengan pasal 186 KUHP. Laporan ini menyimpulkan bahwa berdasarkan beberapa metode dalam menilai kecurangan yang telah kami paparkan, kami merekomendasikan untuk penegakan lebih disiplin pihak yang terkait dan juga melaporkan bentuk gratifikasi ini. Perlu adanya sanksi administratif terhadap pejabat yang melanggar integritas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Selanjutnya, disarankan perbaikan prosedur seleksi penyedia, dokumentasi evaluasi yang lebih ketat, pembentukan unit pengendalian gratifikasi, serta optimalisasi penggunaan sistem yang lebih transparansi. Kasus ini juga sebaiknya dilimpahkan kepada pihak yang berwenang seperti aparat penegakan hukum untuk proses selanjutnya. Integritas adalah melakukan hal yang benar meskipun tak ada yang melihat. Namun, sayangnya dalam kasus ini yang terlihat justru sebaliknya. Kasus ini bukan sekedar soal pelanggaran aturan, tapi soal tanggung jawab, integritas, dan kepercayaan publik yang dipertaruhkan.